Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Rusdi, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 6. NPM 091058041959. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sejarah administrasi publik. Yang pertama, awal mula munculnya administrasi karena adanya tuntunan akan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin meningkat dalam kompleks serta sulit dipenuhi secara individual, dan keterbatasan sumber daya mewarnai perkembangan kehidupan manusia dewasa ini. Hal ini mendorong manusia melakukan kerjasama baik secara individual maupun secara organisasi. Itu sebabnya dikatakan bahwa dunia modern adalah dunia yang kerjasama, sebab tanpa melakukan kerjasama tiap individu, organisasi, bahkan negara dan pemerintahan tidak akan dapat survive. Meskipun aktivitas kerjasama sudah ada sejak adanya peradaban manusia, namun pada zaman sekarang ini bentuk kerjasama tersebut semakin menunjukkan kompleksitas dan menyangkut hampir semua aspek kehidupan, memerlukan sistem administrasi yang kompleks pula. Jadi, adapun kecenderungan dalam masyarakat luas Indonesia bahwa administrasi dipersiapkan dalam pengertian yang sempit sebagai aktivitas kantor, urusan surat menyurat yang sering juga disebut dengan tata usaha. Tetapi pada kajian ilmiah menunjukkan bahwa administrasi memiliki cukupan arti yang luas, yaitu sebagai proses, sebagai fungsi, dan sebagai institusi dan tiap kegiatan kerjasama. Secara definitif juga dengan tegas dinyatakan bahwa administrasi adalah organisasi manajemen dari setiap kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Demikian pula pada penyelenggaraan satu negara dan pemerintahan tentu saja diperlukan suatu sistem administrasi yang sangat kompleks yang sering disebut dengan administrasi negara. Sejalan dengan perkembangannya, istilah negara digantikan dengan publik untuk menekankan bahwa administrasi tersebut bertujuan untuk pelayanan publik. Surface sejarah sistem administrasi publik Republik Indonesia atau bisa disebut dengan SAPRI dimulai dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Administrasi publik sebelum Wilson. Sejak Woodrow Wilson menggerakkan publik Amerika Serikat melalui tulisannya yang berjudul The Study of Administration 1887 pada jurnal politik Cinque Quarterly, administrasi negara mulai berkembang sampai ke antero dunia termasuk ke Indonesia. Sebenarnya, jauh sebelum Wilson menulis tentang The Study of Administration, administrasi negara itu sudah ada sejak abad ke-15, namun praktik administrasi negara sudah ada sejak dikenalnya negara kota di Athena jauh sebelum abad ke-15. Untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan tentu membutuhkan administration publik yang handal administrator. Inilah yang sekarang dikenal dengan birokrasi. Perbedaannya adalah permasalahan publik pada masa itu belum sekompleks sekarang sehingga tugas dan fungsi administrasi negara belum terlalu menonjol. Adapun pergeseran paradigma yaitu menurut Thomas Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution 1962, pergeseran paradigma adalah perubahan asumsi dasar atau paradigma dalam sains. Menurutnya, paradigma adalah apa yang diyakini oleh anggota komunitas ilmiah The Science 1977
mengapa terjadi pergeseran dari administrasi negara ke administrasi publik adalah perubahan ini terjadi karena administrasi negara harus menyesuaikan diri dengan perubahan atau perkembangan lingkungan dan tuntunan kebutuhan masyarakat yang setiap zaman selalu berubah. Adapun pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pertama, penguasaan teknologi informasi di zaman ini sudah menjadi keharusan. Teknologi informasi menjadi alat tools dalam berkomunikasi dan menambah pengetahuan di zaman globalisasi dan era informasi ini, lebih khusus lagi bagi institusi, termasuk juga kebutuhan memperlancar perkembangan administrasi pelayanan di pemerintahan. Pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, pusat pemerintah, provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan pada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sampai abadi negara sebagai abadi masyarakat. Pada para otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Peningkatan kinerja dapat dilakukan melalui sarana yang digunakan, salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas, mulai pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Pemerintah pusat mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkat kinerja instansi pemerintah dalam kualitas pelayanan publik, antara lain kebijakan tentang penyusunan sistem, prosedur kegiatan, penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Inpres nomor 7 tahun 1999 dan pedoman umum penyusun indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintahan. Isu tentang arah perkembangan administrasi, salah satu itu penting yang sering digunakan para ahli administrasi publik adalah ke arah mana administrasi publik sekarang. Stillman 1991 mengungkapkan bahwa arah teori administrasi publik sangat tergantung dari apa persepsi tentang household rule. What is the meaning of the good life? What are the methods for raising the best organization formats? What is the vision, the ideal state? Adapun dari Dwianto 2018 dalam bukunya Ilmu Administrasi Publik di Indonesia mengurangi sangat jelas dengan luas tentang keberadaan ilmu administrasi publik di Indonesia yang sedang mencari identitas melalui state of the art dengan beberapa isu, antara lain fokus dan orientasi perdebatan tentang non-disiplin, PS, multidisiplin, dan nomenklatur yang dipergunakan sebagai pijakan untuk menganalisis posisi masing-masing perguruan tinggi dalam perdebatan akademik keilmuan administrasi publik. Lebih lanjut disebut bahwa ketiga aspek di atas dapat dijadikan kerangka berpikir untuk memetakan posisi perguruan tinggi dalam perdebatan tentang orientasi dan fokus studi administrasi publik, latar belakang dan rasionalitasnya, dan jati diri serta arah perkembangan ke depan. Begitupun sebaiknya dapat digunakan sebagai untuk membaca dan mengkritik perkembangan studi administrasi publik di Indonesia. Baiklah, itulah tadi yang saya sempat sampaikan terkait dengan sejarah administrasi publik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.